Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Kurniawan dengan NIM 2004247 dari kelas PTBA angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia mengenai artikel efektivitas pembangunan infrastruktur di Indonesia ketika masa pandemi sekarang ini. Hal yang membuat saya menarik untuk bisa membahas topik ini yang pertama yaitu di masa pandemi COVID-19 ini, tindakan penanganan dan pencegahan penularan virus corona adalah hal yang sangat penting dilakukan. Namun pembangunan infrastruktur itu tidak kalah penting, yaitu sebagai konektivitas yang harus dikerjakan seperti untuk pengiriman obat, bahan makanan ke berbagai wilayah di Indonesia. Menjadikan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan tol, dan lainnya menjadikan ujung tombak dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Contohnya, di sini saya mengambil contoh pembangunan pelabuhan Patimban serta digitalisasi manajemen kepelabuhan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya logistik dalam konteks infrastruktur periode pandemi ini. Menjadi periode kelam karena bagi pembangunan fisik, bagaimana tidak, sebagian pembangunan infrastruktur menjadi tertunda karena ketakutan atas paparannya. Tetapi di samping itu, pembangunan infrastruktur di masa pandemi saat ini itu tidak bisa kita anggap tidak penting karena yang sudah saya tadi sebutkan yaitu sebagai konektor untuk bisa uh, mengerjakan pengiriman obat, bahan makanan ke berbagai wilayah di Indonesia. Di samping itu, hal yang melatar belakangi saya mengambil topik ini berdasarkan kutipan yang saya ambil. Yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi di Indonesia berada di angka 4,73% per September tahun 2015. Dan masih jauh dari harapan, terutama Indonesia membuktikan pertumbuhan minimal itu 7% agar agar dapat menjadi negara maju pada tahun 2025. Dengan menganut semangat percepatan pemerintah di Indonesia telah melakukan sejumlah upaya dalam rangka mendorong investasi untuk berbagai sektor terkait infrastruktur, perbaikan regulasi, fiskal, dan kelembagaan telah dilakukan guna mendorong pembangunan dan efektivitas pembangunan infrastruktur tersebut. Ketika di masa pandemi sekarang ini, hal yang banyak dilakukan pemerintah juga tidak menutup untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai ada apa saja sih kendala yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ketika masa pandemi COVID-19 saat ini dalam membangun infrastruktur di masa sekarang. Terus yang kedua, bagaimana sih solusi dari kendala-kendala yang dihadapi pada saat sekarang. Dan metode penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif dan juga di sini saya akan mempresentasikan kendala apa saja sih yang dihadapi pembangunan infrastruktur pada saat pandemi ini. Infrastruktur dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah mempercepat realisasi proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi. Melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah menginisiasi mekanisme percepatan penyediaan infrastruktur dan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Pembangunan infrastruktur di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Berikut adalah beberapa permasalahan yang berkaitan dengan infrastruktur di Indonesia. Yang pertama, kurangnya koordinasi dalam membangun infrastruktur di Indonesia sehingga menghambat proses pembangunan infrastruktur tersebut. Bentuk-bentuk keputusan bersama antar lembaga seringkali membuat pembangunan infrastruktur berjalan lambat dari rencana semula. Yang kedua, kurangnya dana pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak dapat berjalan dengan baik karena kurangnya biaya yang dimiliki oleh pemerintah. Apalagi di masa saat ini COVID-19 yang mengguncang seluruh aspek yang ada di Indonesia, salah satunya pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, kendala pembebasan lahan. Masalah pembebasan lahan biasanya menjadi faktor yang menghambat proses pembangunan infrastruktur di tanah air ini. Pembebasan lahan kadangkala juga menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat antara pemerintah dan juga masyarakat yang memiliki lahan tersebut, sehingga menjadi kendala dan menghambat untuk membangun infrastruktur. Yang keempat, kurang kompetensi yang dimiliki oleh lembaga pembangun infrastruktur. Kurangnya kompetensi ini
menjadi kewenangan untuk melakukan pembangunan infrastruktur juga menjadi kendala dalam membangun infrastruktur dengan maksimal. Yang kelima, penyusunan peraturan yang berlangsung sangat lambat. Proses penyusunan ini sesuai dengan peraturan pembangunan sulit dilakukan karena panjangnya birokrasi yang harus dilalui. Yang keenam, keselamatan kerja dalam pembangunan infrastruktur kadangkala pembangunan tidak diimbangi dengan kesadaran keselamatan kerja yang memadai. Hal ini akhirnya menimbulkan kecelakaan kerja yang menghambat pembangunan tersebut. Jadi untuk kendala, baik materi berikutnya yaitu mengenai solusi dari kendala pembangunan infrastruktur di Indonesia. Yang pertama yaitu memperbaiki kerjasama antar lembaga. Yang kedua merencanakan pembangunan infrastruktur secara matang dan setiap pemerintah berwenang untuk mengkoordinasi hal tersebut. Yang ketiga mengajak keterlibatan masyarakat. Dan yang keempat memperbaiki birokrasi Indonesia. Dan yang terakhir merawat infrastruktur yang sudah ada. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dari efektivitas pembangunan infrastruktur di masa pandemi sekarang ini. Itu secara umum, infrastruktur dapat diartikan sebagai struktur dan fasilitas dasar, baik fisik maupun sosial, seperti misalnya konstruksi bangunan jalan tol dan pasokan listrik, dan berbagai macam hal yang diperlukan untuk operasional kegiatan masyarakat ataupun pelayanan publik, khususnya saat ini. Infrastruktur adalah semua fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat umum untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, infrastruktur merupakan semua fasilitas, baik fisik maupun non-fisik, yang dibangun oleh pemerintah maupun perorangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam berbagai sendi kehidupan sosial dan masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.